Salam Facebook teman-teman, jumpa lagi bersama saya Husanto dalam paket belajar facebookmarketing.com. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara optimal untuk memasarkan produk dan jasa dengan teknik Facebook marketing. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Husanto, saya adalah seorang internet marketer sejak tahun 2008. Dan akhir-akhir ini saya menspesialisasikan diri saya untuk mendalami Facebook marketing. Pertama-tama, saya ingin bertanya terlebih dahulu, mengapa kita harus memilih Facebook? Ada 3 alasan utama yang mendasari kenapa Anda harus menggunakan Facebook untuk marketing bisnis Anda. Pertama, marketnya besar. Jadi, saat ini pengguna Facebook di seluruh dunia sudah menduduki peringkat 3. Artinya, Facebook sudah seperti negara sendiri, yang merupakan negara ketiga terbesar di dunia, yang mana populasinya berasal dari berbagai negara. Jadi Anda bisa bayangkan jika bisnis Anda hadir di Facebook. Kemudian yang kedua, faktor kali yang luar biasa. Facebook memiliki sifat viral, sehingga faktor kalinya sangat besar. Nanti akan saya jelaskan maksud dari faktor kali ini. Yang terakhir, Facebook merupakan sosial media terbesar di Indonesia dan juga merupakan sosial media yang paling populer di Indonesia. Jadi Facebook merupakan website yang paling banyak diakses oleh orang Indonesia, melebihi Google. Anda bisa melihat buktinya di Alexa. Anda bisa lihat di link ini, di sini tunjukkan bahwa Facebook menduduki peringkat pertama untuk top site di Indonesia. Inilah 3 alasan utama mengapa Anda harus segera menggunakan Facebook. Tadi saya katakan bahwa faktor kalinya besar. Ini maksudnya adalah seperti ini. Berdasarkan survei, rata-rata setiap akun Facebook memiliki 130 teman. Jadi misalkan Anda mempunyai 130 fans. Anggap setiap fans mempunyai 130 teman. Artinya ketika Anda update posting di wall, maka ada kemungkinan jumlah orang yang melihat postingan Anda sebanyak 130 dikali 130 sama dengan 16.900 orang. Inilah yang saya sebut sebagai faktor kali. Walaupun Anda hanya memiliki 130 fans, tapi yang bisa melihat update postingan mencapai 16.900 orang. Tapi bagaimana jika teman dari fans Anda tersebut membagikan lagi informasi posting Anda kepada temannya? Jadi, total orang yang bisa melihat update posting Anda adalah 16.900 dikali 130 sama dengan 2 juta orang. Sangat dahsyat bukan? Makanya, ayo mulai sekarang gunakan Facebook untuk mengembangkan bisnis Anda. Bagaimana cara mulainya? Anda hanya membutuhkan 4 langkah untuk memulai bisnis di Facebook. Yang pertama, Anda harus buat Facebook page. Kemudian, setelah itu Anda membuat posting yang menarik di wall Facebook page yang baru Anda buat. Setelah itu, Anda iklankan posting yang Anda buat dengan menggunakan Facebook Ads. Kemudian yang terakhir, Anda tinggal bangun interaksi dengan fans yang sudah like atau sudah menjadi fans dari Facebook page Anda. Jadi, Anda hanya membutuhkan 4 langkah ini jika ingin sukses di Facebook. Nanti kita kupas satu persatu 4 langkah ini. Sebelumnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, mengapa kita memilih Facebook page? Padahal kita sudah punya Facebook profile. Ada 4 alasan mengapa kita harus menggunakan Facebook page. Yang pertama, karena memang disediakan oleh Facebook untuk keperluan bisnis. Yang kedua, jumlah fans bisa unlimited. Kalau Facebook profile maksimum cuma 5.000. Yang ketiga, disukai search engine. Artinya, Facebook page Anda bisa diindeks oleh search engine sehingga memungkinkan Anda mendapatkan traffic gratis dari search engine seperti Google, Yahoo, Bing, dan lainnya. Yang terakhir, Facebook page memiliki custom tab yang bisa kita gunakan untuk navigasi dan membangun fans. Sebenarnya masih banyak kelebihan dari Facebook page. Nanti akan saya berikan melalui email kepada Anda semua. Sekarang kita akan coba kupas 4 langkah tadi yang sudah saya jelaskan. Pertama, Anda harus membuat Facebook page.
Mari kita lihat apa saja bagian yang ada di dalam Facebook page. Yang pertama itu adalah gambar cover. Jadi di dalam Facebook page itu ada gambar cover. Lalu ada foto profile, kemudian ada about, custom tab, activity feed, timeline navigation, dan admin panel. Inilah tampilan dari Facebook page secara keseluruhan. Anda bisa lihat dari yang paling atas itu adalah admin panel. Di sini ini adalah admin panel, kemudian bawahnya adalah gambar cover, dan sebelah sini ada foto profile, bawahnya lagi ada bagian about, kemudian sampingnya itu ada custom tab yang bisa kita gunakan sebagai navigasi, lalu di bawahnya lagi itu adalah activity feed, tempat kita untuk update posting. Lalu di sebelah kanan atas, di sebelah sini, itu adalah timeline navigation. Jadi tujuannya untuk melihat history dari Facebook timeline kita berdasarkan bulan. Jadi inilah tampilan keseluruhan dari Facebook page yang harus Anda buat. Semua fitur-fitur ini sudah disediakan oleh Facebook untuk kita pakai. Jadi manfaatkanlah fitur-fitur ini. Sekarang mari kita coba lihat contoh-contoh gambar cover yang unik. Jadi gambar cover ini bisa Anda tiru. Di sini Anda bisa lihat salah satu contoh gambar cover dari Captain Morgan. Di sini dia membuat satu cover yang mana menyatu dengan foto profile. Jadi jika Anda perhatikan, ini adalah foto profile. Tapi sekilas jika Anda melihat, ini tidak seperti terpisah. Jadi sudah menyatu menjadi satu. Kemudian contoh lainnya, ini juga bingkai. Ini juga terlihat menyatu dengan foto profilnya. Ini adalah foto profile. Ini juga sama. Tangannya dari foto profile. Dan ini sama. Itulah beberapa contoh gambar cover dan masih banyak lagi contoh-contoh gambar cover yang lainnya. Oke, selanjutnya kita akan coba lihat bagian dari custom tab. Ini merupakan bagian yang paling penting di dalam Facebook page. Apa saja yang bisa kita lakukan pada custom tab? Nah, ini adalah preview dari custom tab. Yang bisa kita lakukan, kita bisa memasukkan URL website. Kemudian kita bisa fungsikan sebagai tombol redirect. Kita juga bisa memasukkan aplikasi Twitter, video, download bonus, gambar thumbnail bisa kita ganti, dan nama tabnya pun bisa kita ganti. Jadi total ada 12 tab. Namun ada satu tab yang tidak bisa kita customize, yaitu tab foto. Yaitu yang ini, yang pertama. Ini sudah default dari Facebook, jadi tidak bisa kita ganti atau diubah-ubah posisinya. Ini adalah salah satu contoh fungsi custom tab pada Facebook saya. Misalkan ada orang yang klik pada tab mau bisnis di sini. Maka klik di sini, maka mereka akan menemukan halaman ini. Jadi mereka harus like terlebih dahulu, baru bisa mengakses informasi yang ada di dalamnya. Jadi secara tidak langsung, kita sudah membangun fans. Setelah mereka like, maka akan diarahkan ke halaman opt-in, karena bonus atau info akan saya kirimkan melalui email. Kesimpulannya adalah, hanya dengan satu tab, kita sudah bisa mendapatkan fans sekaligus database email mereka. Dahsyat bukan? Anda bisa customize hingga 11 tab yang bisa diisi aplikasi yang berbeda-beda untuk mendukung bisnis Anda. Jadi silakan Anda coba praktekkan. Lalu bagian berikutnya adalah activity feed. Di sini Anda bisa buat status, Anda juga bisa edit, Anda bisa delete, bisa schedule posting, bisa highlight status, ini untuk melebarkan tampilan status. Kemudian bisa pin, ini untuk membuat status kita tetap berada di paling atas walaupun kita update terus. Lalu yang terakhir, kita bisa mentargetkan status update. Jadi hanya orang-orang tertentu sesuai target kita yang bisa melihat update posting kita. Di Facebook juga ada istilah age string, yang merupakan algoritma Facebook untuk menentukan apakah status update Anda akan muncul di newsfeed teman Anda. Saya tidak akan menjelaskan tentang hal ini karena terlalu panjang dan cukup kompleks. Jadi,
Inilah bagian-bagian penting yang ada di dalam Facebook page. Oke, kita akan coba masuk ke langkah berikutnya, yaitu langkah kedua. Setelah kita membuat Facebook page, maka kita membuat posting pada Facebook page tersebut. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan ketika membuat posting. Kombinasikan posting antara tulisan dan gambar. Jadi kalau posting hanya berupa tulisan, usahakan tidak lebih dari 250 karakter. Namun, kelemahan posting yang hanya berupa teks adalah kita tidak bisa edit jika terjadi kesalahan. Kemudian Anda harus letakkan affiliate link atau website Anda di dalam posting. Tujuannya adalah ketika fans suka dengan posting Anda dan mereka share posting tersebut, maka link website Anda juga akan ikut tersebar. Jadi ini sangat bagus sekali untuk meningkatkan traffic ke website. Lalu yang ketiga, Anda juga harus posting secara reguler, minimal 3 hari sehari. Semakin sering, semakin baik, tapi jangan melakukan spam. Spam di sini maksudnya Anda melakukan posting yang sama secara berulang-ulang. Itu tidak diperbolehkan. Posting secara reguler dapat meningkatkan S-rank. Jadi jika S-rank meningkat, maka kemungkinan posting Anda muncul di newsfeed juga sangat besar. Lalu yang terakhir, Anda bisa menggunakan bantuan fitur schedule posting untuk mengatur konsistensi posting. Jadi ini akan membuat fans Anda menjadi hafal waktu-waktu kapan saja Anda posting. Selain itu, Anda juga dapat terbantu khususnya untuk Anda yang tidak memiliki banyak waktu. Jadi Anda bisa gunakan fitur schedule ini untuk melakukan posting seminggu sekali. Jadi Anda sudah menschedulekan posting selama 1 minggu. Jadi ini akan sangat luar biasa sekali. Oke, sekarang kita akan masuk ke langkah ketiga, yaitu mengiklankan postingan yang sudah kita buat dengan menggunakan Facebook Ads. Jadi ketika Anda memilih untuk iklan Facebook Page, maka tampilan akan seperti gambar ini. Anda tinggal klik pada pilihan yang tengah, yaitu Posting Page. Inilah salah satu studi kasus hasil dari saya mengiklankan Facebook Page yang masih baru pada 6 hari pertama setelah saya men-setting Facebook Page secara benar. Anda bisa lihat di sini. Dalam 1 hari saya bisa mendapatkan 967 likes dengan biaya hanya $5. Dan jika ditotalkan selama 6 hari, saya mendapatkan 4.828 likes. Dan total biaya yang saya keluarkan untuk Facebook Ads itu adalah $30. Yang perlu Anda perhatikan di sini sebenarnya adalah jumlah klik. Nah, jumlah klik ini mencapai 10.000 klik hanya dengan $5 dan jumlah fans seperti yang tadi saya sebutkan 967. Jika kita totalkan semuanya itu adalah 4.828 fans. Percaya atau tidak, ini adalah iklan untuk Facebook Page yang masih baru. Facebook Page saya buat pada tanggal 5 Desember. Dan saya mulai mengiklankan keesokan harinya karena menunggu approval dari Facebook. Jadi di sini tanggal 6 baru saya mulai mengiklankan. Jadi kuncinya sebenarnya hanya terletak pada Facebook Page Anda. Jadi Anda harus membuat Facebook Page yang terlihat profesional, baru Anda bisa mendapatkan hasil yang sangat optimal ketika menggunakan iklan Facebook Ads. Ada 2 hal yang bisa dilihat dari sini. Yang pertama, besarnya jumlah klik itu tergantung dari posting. Jadi semakin menarik posting Anda, maka jumlah klik akan semakin besar. Dan banyaknya jumlah likes atau fans itu tergantung dari konversi Facebook Page yang Anda buat. Jadi mengoptimalkan Facebook Page adalah fondasi utama. Setelah kita mendapatkan banyak fans, maka langkah terakhir adalah membangun interaksi dengan fans tersebut. Fans yang banyak tanpa ada interaksi juga tidak akan ada gunanya. Buat apa Anda mengumpulkan ratusan, ribuan, jutaan fans jika tidak ada interaksi sama sekali? Ingat, tujuan kita adalah konversi yang bisa memberikan income untuk bisnis kita, bukan berlomba-lomba mengumpulkan fans. Pilih mana? Misalkan ada Facebook Page pertama,
memiliki 100.000 fans dan income itu 5 juta per bulan. Dengan Facebook page jenis kedua hanya memiliki 10.000 fans, tapi dapat memberikan income 8 juta per bulan. Saya yakin Anda pasti lebih memilih yang kedua. Agar hal ini bisa terjadi, maka Anda perlu membangun interaksi dengan fans. Ada beberapa cara untuk membangun interaksi dengan fans. Yang pertama, Anda bisa like komentar yang positif di page Anda, tepatnya di bagian posting. Jadi setiap fans yang memberikan komentar terhadap posting, Anda bisa like pada komentarnya. Hal ini untuk membuat agar fans yang komentar merasa diperhatikan. Kemudian Anda juga bisa membalas komentar positif fans Anda. Gunakan tanda @ nama fan agar terlihat lebih personal. Dan juga ini akan seperti di tag ke dalam Facebook mereka. Kemudian yang ketiga, selalu reply-lah pesan personal dari fans. Biasanya fans yang memberikan pesan personal berarti sudah memperhatikan Anda. Lalu yang terakhir, gunakan Facebook Ads yang hanya mentargetkan pada fans Anda. Jadi Anda bisa gunakan lagi Facebook Ads. Cara keempat ini paling powerful untuk membangun interaksi dan paling cepat. Oke, itulah 4 langkah untuk memulai membangun bisnis di Facebook. Silakan Anda praktekkan untuk membuktikan apa yang saya berikan pasti akan bermanfaat untuk Anda. Sebelum itu, Anda juga berhak atas 2 bonus dari saya. Yang pertama, itu ebook 15 strategi gratis bagaimana mendapatkan ribuan fans. Di sini saya jabarkan 15 strategi yang bisa Anda pakai untuk mendapatkan fans Facebook page yang Anda buat. Strategi-strategi yang dibahas semuanya gratis tanpa Anda harus mengeluarkan biaya. Kemudian yang kedua, Anda juga akan mendapatkan cover Facebook timeline. Dan ini untuk membuat Facebook Anda tampak profesional. Ada 7 varian cover yang disertai dengan file Photoshop, sehingga Anda tinggal edit saja sesuai bisnis Anda. Inilah cover-cover tersebut. Ini salah satu contoh cover gadget yang akan Anda dapatkan. Fashion, baju, makanan, di sini dalam hal ini burger, bunga. Anda tinggal ganti saja nama di sini dengan tagline dari bisnis Anda. Ini juga sama. Kesehatan, Anda juga bisa edit. Ini juga masih baju, fashion lagi. Jadi semuanya kita berikan bersertakan file Photoshop. Jadi Anda bisa edit dengan menggunakan Photoshop. Semua ini bisa Anda download secara gratis di belajarfacebookmarketing.com. Jadi Anda tinggal masukkan nama dan email untuk download. Baiklah, cukup sekian video training Facebook dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Facebook untuk semuanya.